Fans Garuda, malam itu lawan timnas Indonesia bukan cuma Singapura. Lawan kita ada di tengah lapangan, pegang peluit, pakai baju biru celana hitam. Kartu merah dibatalkan, pelanggaran keras dianggap angin lalu, dan Garuda dipaksa bertarung dengan 11 lawan 13. Ini bukan kekalahan, ini perampokan di depan mata dunia. Tom Hai sampai geleng-geleng kepala di lapangan. Kalian tahu kenapa dia geleng-geleng? Karena bahkan pemain sekelas dia pun tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Fans Garuda, kalian yang begadang, kalian yang teriak di depan TV, kalian yang jantungnya copot tiap kali Singapura menyerang, malam itu perasaan kalian sama, marah, sesak, dikhianati. Dan sekarang FIFA akhirnya buka suara. Kita mulai dari awal fans Garuda. Laga ini seharusnya jadi laga biasa di fase grup AAFF. Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri usai serangkaian hasil positif. John Hartman menyusun taktik matang, para pemain siap tempur. Tapi sejak menit-menit awal ada yang aneh. Pemain Singapura menyikut lawan di kotak penalti sendiri. Wasit sudah kasih kartu kuning sekali sebelumnya untuk pelanggaran serupa. Harusnya ini kartu kuning kedua, otomatis merah. Tapi wasit malah meniup peluit untuk pelanggaran Indonesia. Sepanjang babak pertama pola ini berulang. Setiap kali pemain Singapura jatuh, peluit langsung berbunyi. Tapi setiap kali pemain Indonesia yang dilanggar, wasit seperti tiba-tiba buta. Bagaimana bisa mata yang sama di lapangan yang sama melihat dengan standar yang berbeda? Bahkan kiper Singapura melakukan back pass, jelas-jelas melanggar aturan dasar sepak bola. Wasit cuma diam, tidak ada peringatan, tidak ada tendangan bebas tidak langsung untuk Indonesia. Tom Hai yang biasanya tenang di lapangan sampai mendekati wasit dan menanyakan keputusannya. Wajahnya jelas menyimpan tanda tanya besar. Apakah pertandingan ini masih soal sepak bola atau soal sesuatu yang lain? Fans Garuda, disinilah semuanya jadi berubah jadi lebih besar dari sekedar 3 poin. Federasi mulai mengumpulkan bukti, cuplikan video pelanggaran yang tidak ditindak, statistik kartu yang timpang sebelah. Semuanya ini dikirim resmi ke meja FIFA. Kepada Presiden FIFA sendiri, Gianni Infantino, tuntutannya satu, keadilan. Tapi disinilah dunia terbalik fans Garuda. Sementara laporan diproses, pertandingan sudah selesai. Skor sudah tertulis di papan. Kekalahan sudah jadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapus apapun keputusan FIFA nantinya. Tekanan datang dari mana-mana. Media asing mulai mempertanyakan kualitas wasit Asia Tenggara secara keseluruhan. Netizen membanjiri akun resmi konfederasi dengan video-video pelanggaran yang tidak ditindak. Publik Indonesia marah, tapi juga bingung. Apakah protes ini akan berbuah hasil atau cuma jadi angin lalu seperti kasus-kasus sebelumnya? Ini titik paling gelap. Skuad kembali ke hotel dengan kepala tertunduk. Kepercayaan diri yang dibangun berbulan-bulan retak dalam 90 menit. Ada yang diam sepanjang perjalanan bus, ada yang menatap kosong keluar jendela. Inilah malam paling berat dalam perjalanan Garuda di turnamen ini. Tapi fans Garuda, timnas Indonesia sadar satu hal penting. Menunggu keputusan FIFA saja tidak cukup. Pertandingan sudah berakhir. Protes hanya bisa menjaga marwah bukan mengubah skor. Jadi solusinya ada di dalam skuad sendiri. Finishing di depan gawang harus disempurnakan. Striker Garuda selama ini terlalu sering ragu di momen krusial. Kurang ngotot merebut bola kedua. Komunikasi antar lini masih ada yang putus, terutama saat build up dari belakang. Dan yang paling penting fans Garuda, umpan panjang dan crossing terbukti kurang efektif melawan pertahanan sekokoh Singapura.
Jawabannya adalah permainan pendek, umpan-umpan pendek yang presisi dikombinasikan dengan kualitas individu setiap pemain yang terus diasah. John Hartman punya tugas besar, meracik strategi yang lebih tajam, lebih kreatif untuk membongkar pertahanan berlapis seperti milik Singapura. Karena pada akhirnya fans Garuda, gelar juara AFF tidak akan datang dari belas kasihan wasit. Gelar juara datang dari kerja keras, dari kualitas, dari mental yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, termasuk oleh peluit yang berat sebelah. Ingat lagi malam itu fans Garuda, kartu merah yang dibatalkan, Tom Hei yang geleng-geleng kepala. Tapi ingat juga ini, Garuda tidak pernah butuh keadilan orang lain untuk membuktikan diri. Garuda cukup butuh kesempatan berikutnya. Menurut kalian fans Garuda, apakah FIFA benar-benar akan bertindak adil untuk Indonesia? Atau ini cuma jadi laporan yang berakhir di laci meja Zurich? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga. Kalau video ini bikin amarah kalian mendidih sama seperti kami, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kabar Garuda selanjutnya, dan share ke fans Garuda lain yang juga geram sama keputusan wasit malam itu. Sampai jumpa di video selanjutnya fans Garuda. Garuda di dadaku. Wah, belum tanding pelatih Vietnam sudah ketakutan begini. Pelatih Vietnam langsung beberkan ke media bahwa mereka menakuti sosok monster di timnas Indonesia. Siapakah pemain yang buat Kim Sang-sik ketakutan padahal laga belum saja dimulai? Wah, kalau begini, timnas Indonesia bisa auto menang lawan Vietnam. John Hartman beberkan rahasia timnas meredam Vietnam jika terjadi permainan kasar. Jangan sampai ketinggalan infonya, kita akan bahas sosok monster yang buat pelatih Vietnam ketar-ketir dan apa senjata rahasia timnas menang melawan Vietnam. Selengkapnya kita bahas di Aura Bola. Fans Garuda, pelatih Vietnam rupanya sudah ketakutan jelang laga Indonesia versus Vietnam. Vietnam menganggap Indonesia salah satu tim kuat di grup ini. Mereka tidak bisa memandang sebelah dengan pemain timnas kita. Saking takutnya Kim Sang-sik, ia menjawab jujur saat konferensi pre-match ke media bahwa mereka menakuti sosok dua monster di timnas Indonesia. Kim Sang-sik langsung jujur bahwa monster itu adalah bernomor punggung 9 dan bernomor punggung 19. Seperti kita tahu, nomor punggung 9 adalah Mitchell Baker, yaitu striker muda timnas Indonesia. Rupanya Kim Sang-sik sangat terpukau dengan bakat dan skill yang dimiliki Mitchell. Bahkan ia juga mengakui postur tubuh Mitchell yang besar dan tinggi sangat mudah menyundul bola ke gawang musuh. Pelatih Vietnam tidak ingin Mitchell melakukan aksi yang sama saat melawan Kamboja dan Timor Leste. Saking gentarnya, pelatih ini mengatakan bahwa mereka harus memberi perhatian khusus kepada striker kita. Perhatian khusus di sini maksud pelatih dengan menghentikan langkah Mitchell dan membuatnya kesulitan menerima bola. Dengan Mitchell kesulitan menerima bola, maka serangan timnas akan berkurang ke Vietnam. Tentu ini menjadi untung besar bagi Vietnam. Makanya, pelatih Vietnam tidak akan membiarkan Mitchell bergerak bebas, apalagi mendekati daerah kotak penalti mereka. Tapi, apakah lini belakang Vietnam benar-benar mampu meredam Mitchell Baker nanti malam? Atau jangan-jangan striker lain yang akan jebol gawang Vietnam? Tentukan pendapatmu di kolom komentar. Fans Garuda kita masih punya striker bagus seperti Ragnar Oratmangun dan Beckham Putra yang akan membantu Mitchell menyerang Vietnam. Atau jangan-jangan gelandang tengah timnas Indonesia lagi-lagi yang jebol gawang Vietnam. Ini pertandingan seru nanti malam. Kita akan lihat sebagaimana Vietnam mampu memainkan permainan mereka di kandang Indonesia. Pemain kedua yang paling ditakuti Kim Sang-sik, yaitu bernomor punggung 19. Dia adalah Tom Hei. Tentu saja pelatih Vietnam ketar-ketar dengan kualitas Tom.
pelatih Vietnam jujur bahwa lini tengah timnas Indonesia sangat bagus. Dan Tom Hai adalah gelandang dengan tendangan yang sangat mematikan. Tom Hai adalah gelandang yang bisa memberi umpan kunci dengan matang. Ia bahkan sering membangun serangan dari tengah. Dan Tom Hai juga sering memberikan umpan indah yang membuahkan gol untuk timnas. Kita bongkar saja rekor Tom Hai dalam 2 laga AFF ASEAN Cup 2026 ini. Tom berhasil membuat assist hat-trick saat lawan Kamboja, dan Tom cetak 1 gol saat lawan Timor Leste. Keefektifan Tom bermain sangat ditakuti musuh. Umpan-umpan yang akurat, tendangan mati yang sangat berbahaya bagi musuh, dan kecerdasannya dalam mengalirkan bola timnas Indonesia. Hal itu menjadi tolak ukur bagi pelatih Kim Sang-sik menempatkan Tom Hai sebagai pemain yang paling dia takuti di timnas Indonesia. Namun semua permainan timnas bisa berjalan baik bukan hanya karena 2 pemain itu saja. Tetapi ini semua adalah satu kesatuan pemain timnas Indonesia yang sama-sama bekerja keras untuk menciptakan gol ke gawang musuh. Mari kita bahas dengan tenang, satu persatu, supaya kalian paham betul apa yang sedang dipersiapkan timnas kesayangan kita untuk laga sepenting ini. Dalam sesi konferensi pers pramusim menjelang laga Indonesia melawan Vietnam di ajang AFF Cup, John Hartman menyampaikan bahwa timnya sudah mempelajari pola permainan Vietnam secara mendalam. Ia menyebut bahwa Vietnam dikenal punya kecenderungan bermain agresif, terutama ketika menghadapi lawan yang secara kualitas sepadan atau bahkan di atas mereka. Hartman menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar, namun juga tidak akan terpancing. Strategi yang disampaikan Hartman cukup sederhana namun tegas. Ia meminta seluruh pemain untuk bermain dengan disiplin penuh. Tidak ada provokasi balik. Fokus sepenuhnya pada permainan, bukan pada emosi. Hartman menyebut bahwa provokasi hanya akan membuang-buang energi dan konsentrasi yang seharusnya dipakai untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan di dalam tim. Pemain-pemain senior diminta untuk mengambil peran aktif menenangkan rekan-rekan yang mungkin emosinya naik saat terjadi benturan keras di lapangan. Hartman percaya bahwa tim yang mampu menjaga kepala dingin di tengah tekanan justru akan mendapat keuntungan psikologis atas lawannya. Yang menarik, Hartman juga memberi peringatan halus kepada anak asuhnya. Ia meminta para pemain memanfaatkan setiap peluang dan setiap detik waktu bermain dengan bijak. Sebab, menurutnya, jika Vietnam benar-benar bermain kasar dan berujung pada kartu atau pelanggaran berulang, justru merekalah yang akan dirugikan sendiri. Kehilangan pemain karena kartu, kehilangan fokus karena emosi. Itu semua bisa membuka celah besar bagi Indonesia untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. Hartman menutup pernyataannya dengan menegaskan identitas yang ingin ia bangun untuk timnas Indonesia malam ini. Bukan identitas yang mudah terpancing, bukan identitas yang membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan identitas yang disiplin, sportif, dan tetap fokus pada tujuan utama yaitu kemenangan.